Halo guys. Nah, kali ini kita akan mengupdate perkembangan kebun kelapa sawit yang sebelumnya tidak pernah dirawat, tidak pernah dipupuk dan disiang sama sekali. Nah, ini kita update setelah 3 bulan setelah kita pupuk, kita beri pupuk ya. Jadi ini dalam masa proses perbaikan ya, tapi sudah menunjukkan perkembangan yang lebih baik karena kita lihat buah-buah yang sudah mulai lumayan besar ya. Ini sudah ada menunjukkan perubahan walaupun sedikit ya, karena perawatan sawit ini tidak serta-merta langsung kelihatan hasilnya, karena sebelumnya tidak pernah sama sekali dirawat atau dipupuk ya guys. Nah, jadi seperti inilah kondisinya. Ini pun nanti akan kita pangkas beberapa, akan kita bunuh, akan kita matikan ya, karena di dalam areal sini jarak tanamnya ada beberapa yang terlalu berdekatan ya. Jarak tanamnya ada yang hanya berjarak 7 meter sampai 8 meter. Jadi akan kita seleksi nantinya ya. Akan kita bunuh. Nah, seperti ini, ada beberapa yang sudah kita matikan pohon sawitnya karena dia berbuah landak, karena tidak menunjukkan perubahan, jadi akan kita bunuh ya guys. Nah, seperti inilah kondisi terkini setelah kita beri pupuk ya. Jadi perawatan kebun sawit apabila tidak pernah dirawat atau dipupuk sama sekali seperti ini, sebaiknya kita bersihkan dulu dari rerumputan, semak belukar ya. Dan setelah bersih itu seharusnya piringannya juga harus bersih ya. Kemudian setelah piringannya bersih, sebaiknya kita beri pupuk menggunakan pupuk tunggal maupun pupuk majemuk ya. Jadi perbedaan pupuk tunggal dan majemuk itu dilihat dari jenis pupuknya ya. Jika teman-teman tidak ingin ribet ya, karena membutuhkan tenaga kerja, biasanya jika menggunakan pupuk tunggal, sebaiknya teman-teman menggunakan pupuk majemuk saja. Tetapi pupuk majemuk dan pupuk tunggal itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi kalau ingin menggunakan tenaga kerja yang lebih sedikit, teman-teman sebaiknya menggunakan pupuk majemuk. Pupuk majemuk adalah pupuk NPK ya. Biasanya sudah terkandung NPK-nya dalam satu karung. Biasanya pupuk NPK itu ada yang bermerek NPK Mutiara, NPK Ponska, dan lain-lain ya. Tetapi jika teman-teman ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal, teman-teman sebaiknya menggunakan pupuk tunggal ya. Apa itu tuh pupuk tunggal? Pupuk tunggal itu kandungan NPK-nya terpisah ya. Jadi kandungan N sendiri biasanya yang lebih besar terkandung pada pupuk nitrogen ya. N itu nitrogen, jadi terkandung di pupuk urea ya. Biasanya N itu terdapat di pupuk urea. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan manfaat dari fosfat, itu P-nya, dia kan ada N, ada P. P itu adalah fosfat ya. Fosfat itu terdapat dari pupuk RP biasanya. Itu biasanya mereknya RP atau rock fosfat ya.
Nah, bisa juga dengan jenis-jenis lain ya, selain rock fosfat. Nah, kalau unsur K dari yang terakhir, K itu adalah kalium. Kalium terdapat di pupuk, biasanya pupuk MOP atau pupuk KCL ya. Nah, jika penerapannya berbeda dengan pupuk majemuk ya, karena pupuk tunggal itu tidak boleh sekali tabur, harus memiliki jarak atau rentan waktu minimal 1 bulan ya biasanya. Nah, apabila pupuk misalnya pupuk urea dicampur pupuk fosfat dan terakhir adalah KCL dicampur, dia itu hasilnya tidak akan maksimal karena biasanya terjadi penguapan ya guys. Jadi sebaiknya dipisah-pisah saja. Misalnya hari ini menggunakan pupuk urea, nah sebulan kemudian baru kita pengaplikasian pupuk rock fosfatnya, dan sebulan kemudian lagi menggunakan pupuk KCL atau MOP tadi ya. Itu adalah mereknya ya guys. Jadi sebelum menerapkan pupuk, baik itu pupuk majemuk atau pupuk tunggal, sebaiknya teman-teman harus terlebih dahulu menaburkan pupuk dolomit ya. Jadi fungsi pupuk dolomit adalah untuk menetralisir pH tanah. Jadi sebelum penerapan pupuk NPK tadi, baik pupuk majemuk ataupun tunggal, sebaiknya diberi dolomit supaya hasilnya lebih maksimal ya. Apabila tanah tingkat keasamannya tinggi atau rendah, itu tidak akan bagus penyerapannya ya. Dia itu harus pas, karena pH tanah yang bagus adalah pH tanah yang pada titik optimal ya. Itu biasanya titik yang paling bagus itu 7 atau 8 biasanya. Karena jika di bawah 7 atau di atas 8, biasanya kalau di atas 8 itu asam, dan kalau di bawah 7 biasanya itu basa. Jadi harus pas ya guys. Ya, itulah fungsi pupuk dolomit untuk penetralisir tingkat keasaman atau tingkat kebasahan tanah ya. Jadi apabila tidak dikasih pupuk dolomit, ditakutkan atau dikhawatirkan itu penyerapannya akan kurang maksimal ya. Kita bisa lihat seperti tanaman kelapa sawit yang ada di depan kita ini, karena kurangnya perawatan dan pemupukan, jadinya seperti ini ya guys, karena tidak pernah dirawat sama sekali dan jarak tanamnya pun terlalu berdekatan, jadinya hasilnya kurang begitu bagus ya. Nah, jadi jika jarak tanam terlalu berdempetan, tidak sesuai standar ya, itu akan terjadi etiolasi ya. Jadi tanaman itu akan cepat meningginya dan batangnya pun menjadi kecil ya guys. Jadi apabila batang kecil itu biasanya buahnya pun biasanya akan menjadi kecil juga ya. Jadi sebaiknya teman-teman jika ingin menanam kelapa sawit, jarak tanam dan jenis bibit pun harus diperhatikan ya. Karena percuma saja kalau kita menanam seperti ini, akan sulit untuk merawatnya ya. Apalagi tidak pernah dirawat atau dipupuk sama sekali seperti ini, akan sangat jelek hasilnya ya. Seperti ini akan kita tebang ya. Pohon seperti ini akan kita tebang karena pertama tidak berbuah, kemudian batangnya itu kecil ya.
menjadi kecil karena terlalu berdempetan dengan tanaman lain. Nah, jadi ada beberapa saja yang akan kita biarkan hidup ya, karena apabila kita biarkan hidup semua, nantinya hasilnya itu akan tidak bagus ya, akan menjadi jelek ya. Sekian dulu dari video ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.